Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah gelombang stasioner. Pembahasan kita awali dari superposisi dan interferensi gelombang. Jika dua atau lebih gelombang yang sejenis merambat dalam medium yang sama, maka gelombang-gelombang tersebut akan mengalami superposisi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Gelombang A bergerak ke kanan dan gelombang B bergerak ke kiri. Ketika kedua gelombang bertemu, maka akan membentuk gabungan gelombang yang amplitudonya lebih besar dari gelombang A maupun gelombang B. Selanjutnya, gelombang-gelombang itu melanjutkan perambatannya tanpa saling mempengaruhi. Jika terdapat dua atau lebih gelombang yang sejenis merambat dalam medium yang sama, maka simpangan total medium adalah jumlah aljabar simpangan oleh masing-masing gelombang. Inilah prinsip superposisi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dua gelombang bergerak saling mendekati sepanjang seutas tali. Ketika keduanya bertemu, simpangan tali adalah sama dengan jumlah simpangan masing-masing gelombang. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu disebut interferensi. Jika dua buah gelombang atau lebih bertemu pada suatu titik, maka perpindahan total titik itu merupakan jumlah perpindahan yang dihasilkan oleh masing-masing gelombang. Jika perpindahannya dalam arah yang sama, maka akan saling menguatkan atau terjadi interferensi konstruktif. Dan jika dalam arah yang berlawanan, maka gelombang-gelombang tersebut akan saling meniadakan atau terjadi interferensi destruktif. Ketika dua buah gelombang yang mempunyai panjang gelombang dan amplitudo sama bergerak dalam arah berlawanan pada kecepatan yang sama melalui suatu medium, maka gelombang stasioner atau gelombang berdiri akan terbentuk. Gelombang stasioner pada tali misalnya terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul yang bergerak dalam arah berlawanan dan keduanya mempunyai frekuensi, laju, dan amplitudo sama. Pemantulan pada ujung bebas. Pada pemantulan ujung bebas terbentuk gelombang stasioner dengan pola-pola sebagai berikut. Sebuah gelombang datang merambat dari kiri ke kanan. Selanjutnya memantul dan terbentuk gelombang pantul yang merambat dari kanan ke kiri. Hasil superposisi dua gelombang itu membentuk pola-pola yang disebut sebagai perut ke-1, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Dan juga terbentuk pola-pola yang disebut sebagai simpul ke-1, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Persamaan gelombang datang dapat dituliskan sebagai Y1 sama dengan A sin omega T kurangi Kx. Sedangkan persamaan gelombang pantulnya Y2 sama dengan A sin omega T ditambah Kx. Persamaan gelombang stasioner yang terbentuk dapat dituliskan sebagai Ys sama dengan Y1 ditambah Y2. Dengan menggunakan rumus jumlah trigonometri, kita dapatkan Ys sama dengan 2A cos Kx sin omega T. 2A cos Kx sebagai amplitudo dari gelombang stasioner. Interferensi konstruktif terjadi pada bergelombang dan interferensi destruktif terjadi pada simpul gelombang. Menentukan letak perut dan letak simpul dari ujung bebas. Letak perut dari ujung bebas dapat ditentukan dengan persamaan HPN sama dengan N-1 kali lambda per 2. Dengan HPN sebagai letak perut ke N dari ujung bebas dan N
adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jarak simbol dari ujung bebas dapat ditentukan dengan persamaan XSN sama dengan 2N kurangi 1 dikalikan dengan lambda per 4. Dengan XSN sebagai jarak perut ke N dari ujung bebas, dan N adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soal 1. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Z sama dengan 4 cos 0,1 πx sin 100 pt. Bila Y dan X dalam sentimeter dan T dalam sekon, maka gelombang stasioner ini memiliki panjang gelombang titik-titik. Kita tuliskan persamaan gelombang pada soal. Z sama dengan 4 cos 0,1 πx sin 100 pt. Kita bandingkan dengan persamaan pada referensi. YS sama dengan 2A cos kx sin omega t. Dapat kita lihat bahwa 0,1 pi sama dengan K. Atau 0,1 pi sama dengan 2 pi per lambda. Setelah kita hilangkan pi-nya dan kita hitung, kita dapatkan lambda sama dengan 0,2 meter. Pemantulan pada ujung tetap. Sebuah gelombang datang merambat dari kiri ke kanan. Selanjutnya memantul dan terbentuk gelombang pantul yang merambat dari kanan ke kiri. Hasil superposisi dua gelombang itu membentuk pola-pola yang disebut sebagai perut ke-1, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Dan juga terbentuk pola-pola yang disebut sebagai simpul ke-1, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Persamaan gelombang datang dapat kita tuliskan sebagai Z1 sama dengan A sin omega t dikurangi Kx. Sedangkan persamaan gelombang pantulnya dapat kita tuliskan sebagai Z2 sama dengan min A sin omega t ditambah Kx. Persamaan gelombang stasionernya YS sama dengan Y1 ditambah Y2. Dengan menggunakan rumus jumlah trigonometri, kita dapatkan YS sama dengan 2A sin Kx cos omega t. Dengan 2A sin Kx sebagai amplitudo dari gelombang stasioner. Menentukan letak perut dan letak simbol dari ujung tetap. Letak perut dari ujung tetap dapat ditentukan dengan persamaan XPN sama dengan 2N dikurangi 1 dikalikan dengan lambda per 4. Dengan XPN adalah letak perut ke N dari ujung tetap, dan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Letak simbol dari ujung tetap dapat ditentukan dengan persamaan XSN sama dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan lambda per 2. Dengan XSN sebagai letak simbol ke N dari ujung tetap, dan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soal 1. Senar dengan panjang 16 meter yang salah satu ujungnya diikat tetap dan ujung yang lain digetarkan dengan vibrator. Pada saat vibrator dinyalakan, maka pada senar terbentuk gelombang stasioner dengan 9 simpul. Letak perut kedua dari ujung yang diikat adalah titik-titik. Dari soal cerita di atas, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Terbentuk 9 simpul dan 8 perut. Pada soal yang ditanyakan adalah letak perut kedua, jadi N sama dengan 2. Dari gambar itu terbentuk 4 gelombang sepanjang 16 meter. Sehingga dapat kita tuliskan 4 lambda sama dengan 16 meter. Atau lambda sama dengan 4 meter. Kita tuliskan persamaannya, XPN sama dengan 2N dikurangi 1 dikalikan dengan lambda dibagi 4. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung,
kita dapatkan letak perut kedua, XP2 sama dengan 3 meter. Contoh soal 2. Pada tali yang panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada tiang, ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terikat adalah titik-titik. Dari soal cerita di atas, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pada soal yang ditanyakan adalah letak perut ketiga, jadi kita tuliskan N sama dengan 3. Dari gambar terlihat terbentuk 5 gelombang sepanjang 2 meter. Sehingga dapat kita tuliskan 5 lambda sama dengan 2 meter. Atau lambda sama dengan 0,4 meter. Kita tuliskan persamaannya. XPN sama dengan 2N dikurangi 1 dikalikan dengan lambda dibagi 4. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan letak perut ketiga XP3 sama dengan 0,5 meter. Laju gelombang pada dawai atau senar. Gelombang yang terjadi pada senar atau dawai yang dipetik merupakan gelombang transversal yang dapat membentuk suatu gelombang stasioner. Laju gelombang pada dawai dapat ditentukan berdasarkan percobaan Melde dengan menggunakan alat yang disebut sonometer. Berikut ini adalah skema sonometer. Laju gelombang pada dawai dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan akar F per mu. Dengan V adalah laju gelombang, F gaya tegangan dawai, mu massa persatuan panjang dawai, atau mu sama dengan M per L. Contoh soal 1. Faktor-faktor berikut mempengaruhi cepat rambat gelombang pada percobaan Melde, kecuali titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan F per mu. Karena mu sama dengan M per L, maka persamaan berubah menjadi V sama dengan akar F kali L dibagi M. Karena M sama dengan rho V, maka persamaan berubah menjadi V sama dengan akar F per rho A. Karena A sama dengan pi R kuadrat, maka persamaan dapat kita tulis sebagai V sama dengan akar F dibagi dengan rho pi R kuadrat. Dan karena R sama dengan setengah diameter, maka persamaan dapat ditulis sebagai V sama dengan akar F dibagi dengan rho pi setengah D kuadrat. Dengan F adalah gaya tegangan dawai, mu adalah massa persatuan panjang dawai, L adalah panjang dawai, M massa dawai, dan D adalah diameter dawai. Pada uraian persamaan itu, tidak terlihat adanya faktor warna. Jadi, jawaban soal itu adalah D. Contoh soal 2. Panjang tali yang dipergunakan untuk percobaan Melde adalah 150 cm. Ujung tali tersebut diberi beban yang masanya 2,4 kg, sedang ujung yang lain digetarkan dengan alat menggetar dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika laju rambat gelombang pada tali 30 meter per sekon, maka massa tali yang digunakan adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data, panjang tali L sama dengan 150 cm, massa beban MB sama dengan 2,4 kg, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan V sama dengan 30 meter per sekon. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan F per mu. Selanjutnya kita cari F dengan persamaan F sama dengan MB kali G. Kita dapatkan F sama dengan 24 Newton. Dapat kita tuliskan 30 sama dengan akar 24 per mu.
Kita dapatkan mu sama dengan 24 dibagi 30 kuadrat. Harga mu ini kita masukkan ke dalam persamaan mu sama dengan M per L. Setelah kita hitung, kita dapatkan M sama dengan 0,04 kg. Contoh soal 3. Seutas dawai masanya 24 kali 10 pangkat min 5 kg yang panjangnya 60 cm. Maka cepat rambat gelombang dalam dawai apabila ditegangkan dengan beban 400 gram adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. M sama dengan 24 kali 10 pangkat min 5 kg, L sama dengan 60 cm, MB sama dengan 400 gram, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan persamaannya, V sama dengan akar F per mu, atau akar F kali L dibagi M. Kita hitung dulu F dengan persamaan F sama dengan MB kali G, dan kita dapatkan F sama dengan 4 Newton. Selanjutnya, data-data kita masukkan dalam persamaan, sehingga kita mendapatkan persamaan V sama dengan akar 4 kali 0,6 dibagi 24 kali 10 pangkat min 5. Setelah kita hitung, kita dapatkan V sama dengan 100 meter per sekon.